selama setahun mengajar itu karena kesejahteraan guru honorer itu kempas kempis gitu. Itulah jalan hidup kan gitu, bahwa dunia saya itu ada di jurnalis, ada di dunia pengabdian lewat berita gitu. Makanya menulis, terutama menulis berita itu ya gampang dilihat itu tapi susah dikerjakan gitu. Gitu. Karena jurnalis profesional itu kan ada banyak pertimbangannya gitu untuk menulis. Kalau jurnalis itu bosnya adalah publik, masyarakat, musuhnya itu adalah pemerintah, gitu nggak sih Bang? Kita itu anggaplah sebagai alarm supaya pemerintah ya nggak aneh-aneh lah gitu. On your mind, bicara santai. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bicara Santai bersama saya Yusril Iza Mahendra. Hari ini saya mau ngobrol dan bicara santai dengan seorang jurnalis ya. Biasanya di podcast Bicara Santai ini kan yang kita undang itu adalah aktivis, kemudian intelektual kampus. Nah, kali ini saya mau bicara santai dengan seorang jurnalis ya di NTB. Saya sekarang bersama dengan Bang Jali ya, redaktur dari Lombok Pos. Selamat sore Bang. Sore. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, hari ini jadi momen yang luar biasa menurut saya, karena saya berkesempatan untuk bertanya-tanya kepada seorang yang biasanya mewawancari banyak orang. Iya. Biasanya kan kerjaan jurnalis itu kan mewawancara orang Bang. Ya, sekarang giliran diwawancara. Nah, sekarang di podcast Bicara Santai ya, jurnalis diwawancara. Bang, mungkin teman-teman semua banyak yang belum kenal nama lengkapnya Abang, kemudian profesi Abang. Siap. Kemudian mungkin bisa diceritain gimana sih kok sampai di titik ini jadi seorang jurnalis di NTB. Oke. Nama lengkapnya M. Islamuddin gitu. Iya. Tapi biasa dipanggil karena nama kecil itu Jali. Jali gitu. Tuh, nyentrik Bang ya, Jali itu. Kalau background saya itu kan sarjana pendidikan bimbingan dan konseling gitu. Oke, guru BK nih Bang Guru ya. BK gitu. Oke. Saya selesai kuliah di STK IP Bima itu tahun 2009. Oke. Kemudian saya ngajar di Ponpes Al Ihwan Bima tahun 2009 sampai 2010. Oke. Tuh. Selama setahun mengajar itu karena kesejahteraan guru honorer itu kempas kempis gitu. Iya, nggak menentu tuh Bang. Nggak menentu karena terima insentifnya itu triwulan gitu. Iya. Triwulan. Jadi saya merasa kasihan ke diri saya sendiri gitu. Akhirnya saya mencari ruang kebebasan gitu loh. Karena setahun mengajar itu jenuh, saya cari ruang lah gitu. Kesempatan di Lombok Pos itu terbuka berkat Abang Indra Gunawan itu. Oke. Waktu itu Biro Bima gitu. Oke, saya itu dilamar ya, bukan saya melamar gitu. Saya dilamar gitu karena mungkin lihat potensi. Padahal saya tidak bisa menulis waktu itu gitu. Oke lah, saya didatangi oleh Bang Indra Gunawan gitu, Bang Gun biasa saya panggil. Kemudian, ayo jadi wartawan. Aduh, berat banget tuh. Iya. Pertama yang harus kamu miliki adalah kemauan. Oke. Persoalan berat nanti itu kan itu akan terasah karena sudah terbiasa. Ya, gitu. bisa karena terbiasa. Karena terbiasa. Iya. Gitu. Saya waktu itu dibawa oleh Bang Gun itu setumpuk koran tingginya 1 meter tuh. Apa itu? Koran. Itu buat diapain Bang? Dipelajari, dibaca? Buat dibaca gitu. Oke. Iya. Seminggu saya dikasih waktu baca semua koran ini supaya kamu bisa beradaptasi dengan tulisan Lombok Pos gitu. Oke. Setelah seminggu saya disuruh terjun lapangan gitu. Tapi dalam seminggu itu dibaca nggak ini barang Bang? Dibaca. Okay. Baca detail. Pokoknya dari halaman 1 sampai halaman 24 Lombok Pos itu saya dibaca itu. Cuma tidak tuntas 1 meter tingginya lah. Kemudian saya turun lapangan gitu. Iya. Bingung saya nih, berita apa mau dicari. Iya. Bayangan saya itu kalau berita itu adalah hanya peristiwa dan demo-demo gitu. Iya. Sementara tidak setiap hari demo. Akhirnya saya dikasih tahu bahwa berita itu kan sehelai daun pun yang jatuh di tanah itu bisa jadi berita kalau kamu bisa melihat sudut pandang yang berbeda gitu. Cocok. Ya. Saya nulis berita waktu dikasih beban nulis berita itu 2 dulu waktu itu.
waktu saya selesaikan nulis satu aja itu berat sekali gitu. Wong nggak punya latar belakang menulis hanya skripsi gitu ya. Iya. Saya habiskan waktu dari jam 1 sampai jam 4 itu belum selesai satu berita. Iya. Berita saking beratnya. Ternyata jadi wartawan itu enggak gampang. Nggak semudah seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang. Iya. Benar-benar menjadi jurnalis itu ya. Makanya menulis, terutama menulis berita itu ya gampang dilihat itu tapi susah dikerjakan gitu. Iya. Karena jurnalis profesional itu kan ada banyak pertimbangannya gitu untuk menulis. Maksudnya dia harus ada rambu-rambunya, terutama kode etik. Kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalis itu yang harus ada dalam berita itu, yang tidak boleh keluar dari berita itu juga. Nah, itu teman-teman semua sedikit cerita dari Bang Jali ya. Jadi tadi saya lebih enjoy kayaknya manggilnya Bang Jali aja gitu kan, supaya lebih familiar teman-teman di podcast Bicara Santai. Pertama, berarti yang paling berpengaruh dalam karir kejurnalistikan Abang ini Bang Gun tadi. Bang Gun. Yang tadi tuh ceritanya 1 meter tuh tinggi korannya. 1 meter tinggi koran. Itu nggak mudah ya. Baca koran 2 buah aja itu udah rasa-rasanya kita pening untuk melihat poinnya apa. Kemudian kedua Bang, masalah honorer. Jadi Abang ini latar belakang seorang guru honorer waktu itu. Saya guru sukarela waktu itu. Oke, guru sukarela yang digaji triwulan. Iya. Menarik juga Bang, sekarang kan kita tahu bahwa honorer ya, tenaga honorer kan ke depan ini mau dihapus tahun 2023. Berarti Abang motong Kompas. Selamat nih berarti beralih ke jurnalistik. Harusnya kan kehapus juga tahun 2023 nih. Nah, itulah jalan hidup kan gitu. Iya. Jadi Tuhan punya rencana terbaik lah buat kita gitu. Bahwa dunia saya itu ada di jurnalis. Ada di dunia pengabdian lewat berita gitu. Oke, saya sepakat ya. Jadi teman-teman semua, ini persoalan mindset ya yang disampaikan oleh Bang Jali. Pengabdian itu dimanapun, bukan hanya ketika kita menjadi seorang guru, tapi menjadi jurnalis sekalipun ya, memberikan informasi kepada setiap orang, kepada seluruh dunia, itu adalah bagian dari pengabdian. Kalau podcast Bicara Santai ini Bang termasuk nggak kira-kira? Sangat termasuk gitu. Sangat termasuk gitu. Iya. Karena gini, karena ini bisa menjadi saluran komunikasi teman-teman yang minoritas itu. Saya mungkin bisa cerita sedikit gitu. Kenapa saya jadi jurnalis itu? Saya berangkat dari kondisi daerah saya gitu. Misalkan di Donggo itu minim terupdate gitu loh. Terutama dari aspek pembangunan. Oke, kenapa tidak saya jadi wartawan? Tidak jadi jurnalis aja gitu? Sebagai jembatan komunikasi masyarakat ke pemerintah gitu. Cocok. Setiap berita-berita mungkin yang misalkan soal jalan rusak itu saya tulis lewat berita. Itulah saya sebut sebagai pengabdian gitu. Benar. Jadi bentuk pengabdian kita kepada masyarakat adalah melalui tulisan kita. Kita mengkritisi dengan harapan bahwa melalui tulisan itu pemerintah sadar bahwa di daerah saya masih ada yang belum benar nih Pak. Nah, bicara tentang jurnalis nih Bang, mungkin banyak juga teman-teman di podcast Bicara Santai kan banyak aktivis nih. Mungkin ke depan mereka mau juga jadi jurnalis. Poinnya gini Bang, benar nggak Bang misalkan jurnalis ini dibayar? Dibayar dalam arti gimana dulu? Bukan dibayar sama perusahaannya, dibayar oleh orang-orang punya kepentingan. Misalkan dari pejabat, kamu buat dong informasi yang membuat saya kelihatan bagus di tengah-tengah masyarakat. Ada nggak yang seperti itu Bang kira-kira? Ada, tapi kan ruangnya berbeda gitu. Itu tidak masuk di karya jurnalis. Kebebasan pers itu kan masih digaungkan oleh teman-teman dari beberapa organisasi wartawan, mulai dari PBI, AJI, kemudian YTI dan lain sebagainya gitu. Di RUU KUHP 2022 ini kan, hasil kajian teman-teman AJI itu ada 41 pasal itu yang mengancam kebebasan pers itu. Iya, cocok. Artinya kebebasan kerja-kerja teman jurnalis ini kan mulai digerogoti gitu oleh pemerintah itu. Karena apa? Kan ada kekhawatiran mungkin ini dugaan saya bahwa teman-teman jurnalis ini akan mengkritisi atau mengungkap hal-hal yang negatif di pemerintah. Iya. Kebongahan kekuasaan. Berarti masih ada, ini bukan di Lombok Pos Bang ya? Dari cerita pasti kan ada perkumpulan nih para jurnalis kan.
Di tempat-tempat kopi ada nggak yang cerita misalkan diintervensi sama pejabat dalam substansi informasi yang ingin disampaikan? Misalkan nih kayak MXGP, ini contoh bukan apa namanya, bukan kasus nih, ini contoh misalnya MXGP atau MotoGP. Supaya framingnya bagus, akhirnya dibayar nih jurnalis nih, kamu kasih informasi yang seperti ini supaya MXGP, MotoGP citranya di Indonesia atau di luar negeri itu bagus. Kira-kira ada nggak yang seperti itu, Bang? Saya dapat cerita gitu. Ada cerita itu pengalaman waktu salah satu event besar lah gitu, event dunia gitu. Oke. Jadi waktu itu teman saya itu konfirmasi soal masalah di luar event itu gitu. Iya. Tapi ini berkaitan dengan hajat masyarakat di sekitar itu gitu. Iya. Itu. Lalu oknum pejabat itu bilang gitu, nggak usah cari-cari kesalahan, nggak usah tulis-tulis hal-hal yang buruk gitu. Padahal yang kita mau ungkap, padahal yang teman saya mau ungkap itu adalah sebuah fakta. Jadi suara minoritas itu kan itu yang mau disampaikan ke publik oleh teman saya itu. Iya. Tapi dicoba di-sliding oleh oknum pejabat. Oh, ini bahasanya di sliding. Kalau sliding kan biasanya di sepak bola ya. Ternyata di jurnalis juga sliding. Kemudian intervensi itu tidak hanya datang dari pemerintah, di internal pers juga itu kan itu datang itu. Ada juga, misalkan gini, misalkan teman-teman di lapangan itu mengungkap sesuatu kasus gitu, tapi di internal medianya itu dia minta yang ditulis itu ada kepentingan itu salah satu bentuk intervensi kerja jurnalis itu. Oke, itu benar nggak atau itu tidak bisa kita benarkan misalkan? Itu tidak benar, tidak boleh. Itu sama hal dengan menghalangi kerja pers. Oke, menghalangi kebebasan tadi. Iya, menghalangi kebebasan tadi. Oke. Kemudian orang-orang yang terlibat itu mencoba mengintimidasi kita secara verbal maupun fisik itu. Oke. Kasih salah satu contoh lah gitu. Ada kita saat peliputan berita korupsi, kita didatangi oleh beberapa orang yang mencoba mengintimidasi. Kalau nulis berita ini, lihat aja besok kita akan cari kamu gitu. Iya. Tapi kan media kita kan gitu, nggak mau tahu ada intimidasi kayak gitu. Yang mereka tahu adalah mana beritanya itu. Publik butuh pemberitaan itu gitu. Oke. Karena yang dikorupsi itu adalah uang rakyat gitu. Oke. Kemudian soal yang tadi itu, soal pencitraan itu tadi itu. Ada ruangnya gitu loh. Ada namanya ruangnya iklan sama advertorial gitu. Tapi itu dibenarkan dalam jurnalistik? Dibenarkan. Dewan Pers itu sudah membenarkan itu. Tapi ada tapinya kan? Iya. Tidak mengganggu independensi dari jurnalistik itu. Jurnalis gitu. Pada prinsipnya itu, karya jurnalistik itu kan bukan hanya sebatas informasi. Oke. Ya. Tapi informasi itu terkonfirmasi dan dikonfirmasi gitu. Ini menarik nih. Informasinya itu dikonfirmasi dan terkonfirmasi. Oke. Saya sampaikan gitu bahwa salah satu di poin kode etik itu bahwa berita kita itu harus terkonfirmasi supaya tidak merugikan pihak tertentu gitu lah. Oke. Dan tidak boleh menyebarkan informasi bohong gitu. Berita bohong itu nggak boleh, itu dosa besar dan jurnalis dan itu bisa pidana gitu. Terus Bang, banyak juga di media-media itu headline-nya itu keren tentang ini, tapi substansinya beda. Kira-kira gimana tuh Bang? Itu kan bukan hoax, itu pengambilan angle gitu maksudnya itu. Itu bagian dari teknis dari teknik jurnalistik teknik jurnalis supaya publik ini tidak jenuh baca cara menulis seperti apa penyampaian informasi yang itu aja gitu. Oke. Karena menulis juga itu kan terus berinovasi gitu loh. Kita kan ada konstruksi penulisan beritanya itu kan ada kaidahnya gitu. Oke. Biasanya kita pakai piramid terbalik. Pertama ada narasumber tuh wajib gitu. Iya. Semakin kaya narasumber, semakin bagus berita kita. Lanjut Bang. Kan tadi Abang cerita bahwa Abang orang yang berlatar belakang seorang guru BK.
Kan tugasnya itu kan marah-marahin anak sekolah kan. Iya nggak sih Bang? Enggak juga sih. Itu yang terjadi di sekolah saya dulu gitu. Biasanya kalau guru BK itu bawaannya killer aja gitu loh. Jadi ini guru yang suka marah-marah nih kan. Tapi sekarang akhirnya menjadi seorang jurnalis ya. Menjadi jurnalis walaupun tidak punya latar belakang menulis katanya, tapi karena semangat belajar, semangat ingin tahu dan lain sebagainya, akhirnya sampai di titik ini jadi seorang redaktur dari Lombok Pos. Nah, teman-teman semua mungkin udah tahu Lombok Pos itu adalah salah satu media ya yang sangat populer di NTB, yang banyak sekali memberikan informasi dan selalu terdepan dalam mengedukasi publik. Benar nggak Bang? 100% benar itu. Oh, karena kita lagi ngomong dengan orang Lombok Pos. Kita lanjut Bang. Siap. Kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak untuk teman-teman di podcast Bicara Santai? Misalkan dari pengalaman Abang yang tidak punya latar belakang seorang penulis, ketika ingin menjadi seorang jurnalistis, apa yang harus mereka mulai dari awal? Pertama itu kemauan. Oke. Itu yang saya alami itu. Mungkin ini nggak ada di saya tidak kutip dari teori siapapun. Ini saya sadu dari pengalaman saya gitu. Dengan kemampuan saya yang standar waktu itu, Bang Gun, saya sebut sang guru lah beliau itu. Dengan kemampuan seperti ini kamu kayaknya lama baru bisa bagus tulisannya. Kalimat itu saya jadikan motivasi. Kalimat itu saya poles, saya ubah jadi sebuah motivasi yang membakar semangat. Membakar semangat saya. Begitu 2 bulan di Bima, saya ditarik ke Mataram kan, saya tugas 2 bulan di Bima. 4 bulan di sini, udah saya sudah lancar sampai nulis sampai 7 gitu, 7 berita gitu. Dari yang satu aja saya habiskan waktu sampai 4 jam itu. Setelah 4 bulan itu saya nulis sampai 5, 7 gitu berita gitu. Oke. Berarti poin terpentingnya itu untuk jadi jurnalis itu adalah kemauan gitu. Kemauan untuk belajar. Salah satu modal jadi jurnalis itu adalah banyak baca gitu. Jurnalis itu harus butuh perbendaharaan kata yang banyak gitu. Makanya kita harus menemukan kata-kata yang baru, yang khas gitu. Makanya ada di berita itu yang namanya hiperbola gitu, kata-kata yang masuk majas hiperbola gitu. Kalau jurnalis itu bosnya adalah publik, masyarakat, musuhnya itu adalah pemerintah, gitu nggak sih Bang? Enggak sih gitu. Enggak ya? Enggak sih. Enggak ya Bang ya? Kita hanya mengawasi gitu. Kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, wajib kita kritisi. Kita itu anggaplah sebagai alarm supaya pemerintah ya nggak aneh-aneh lah gitu. Apalagi sekarang kan banyak hal yang harus dikontrol Bang. Ya sangat. Kebijakan, bantuan-bantuan dari pusat, ketika ingin disampaikan semuanya ke daerah kan harusnya dia dikontrol. Kadang-kadang juga perjuangan mahasiswa, misalkan aktivis untuk mengontrol itu kan dia tidak bisa detail. Tetapi kalau jurnalis dengan ID card atau enggak baju jurnalisnya bisa disuruh masuk ke gedung Bang. Tapi mahasiswa cuma bisa di depan gerbang aja. Nah itu kelebihan dari jurnalis itu sakti menurut saya Bang. Kita sama-sama punya misi yang sama, tapi ruang yang berbeda gitu. Kalau soal kelebihan itu jurnalis punya kelebihan masuk di misalkan gedung Dewan itu, tapi enggak punya kelebihan berorasi di depan kantor Dewan gitu. Kalau mahasiswa bisa orasi. Bisa orasi. Kita nggak bisa gitu. Kalau jurnalis ya jurnalis enggak boleh demo gitu. Maka pakai jalur jurnalis kalau mau mengoreksi kebijakan pemerintah gitu. Untuk semangat literasi sekarang Bang, yang Abang lihat kan katanya Abang tadi kalau mau jadi seorang jurnalis itu harus punya kekayaan kosakata, dan itu kan didapatkan dari semangat baca, semangat literasi. Yang Abang perhatikan anak muda sekarang semangat bacanya kayak gimana Bang? Kalau saya lihat saya pakai barometer ya di media sosial itu, jadi kecakapan mereka dalam berliterasi itu kan saya lihat masih kurang. Di hasil survei di NTB juga kan dia menurun gitu literasi lagi digaungkan. Bisa dilihat dari status-status mereka gitu loh. Jadi mereka itu
tidak membaca secara utuh informasi itu. Kalau sepakat saya itu Bang. Ya, MSGP gitu misalnya gitu itu. Mereka nulis gitu, ya penting viral gitu. Nulis itu tidak pertimbangkan masalah benar atau tidak gitu. Padahal kalau literasi dengan cara yang benar itu kan, dia pastikan gali lebih jauh lagi itu. Dapat bacaan-bacaan mungkin kan ada semua kan tersaji di publik kalau soal penyelenggaraan itu kan. Gitu. Iya. Jadi mereka main hantam sepihak gitu. Oke. Itu yang agak susah Bang ya. Kalau langsung main hantam tanpa ada literasi yang bagus, semangat membaca yang bagus, sehingga informasi yang disampaikan itu konkret, valid dan akurat gitu. Dan akurat itu paling penting tuh. Paling penting gitu. Kalau informasinya nggak akurat gimana Bang kira-kira? Kadang kita berdampak negatif untuk untuk diri kita sendiri juga kan. Kalau nggak akurat bisa dipidana loh. Dan kita menjerumuskan pembaca itu kan, ujung-ujungnya kan fitnah gitu, dan itu berbahaya gitu bagi kesehatan rohani kan. Publik gitu. Pembodohan publik ya. Pembodohan publik itu berbahaya gitu. Iya. Kayak kata seorang intelektual ya, kalau anak muda itu berbohongnya hanya di lingkaran kopinya dia. Tapi kalau seorang jurnalis berbohongnya itu satu republik. Satu republik, iya benar gitu. Iya, karena yang baca itu banyak segmen yang membaca, dari kalangan muda, orang tua, pejabat, orang biasa dan lain sebagainya. Terakhir Bang, karena kita udah masuk di segmen terakhir di podcast Bicara Santai. Harapannya untuk anak muda NTB. Kan kebetulan viewers di podcast Bicara Santai ini kan kebanyakan anak muda. Harapannya untuk anak muda NTB supaya punya semangat menulis, kemudian literasi di ruang-ruang publik seperti apa Bang? Sebagai orang yang menikmati perkembangan zaman di era digitalisasi ini kan, jadi teman-teman muda itu kan pertama harus perbanyak membaca gitu. Harus perbanyak referensi. Karena sekarang itu kan serba online. Cari duit pun di online dengan cara menulis gitu. Iya. Jadi kebutuhan menulis itu sangat dibutuhkan dan sangat penting di era sekarang ini. Gitu. Lihat salah satu contohnya Pak Gubernur. Dia selalu menulis setiap momen-momen dia pergi kemana pun, mau dia bertemu masyarakat, mau dia ke gunung, mau dia di sirkuit dia selalu abadikan dengan lewat tulisan. Iya. Kalau bagi saya menulis itu cara sederhana investasi pengetahuan gitu. Itu adalah amal jariah kita gitu. Menulis itu. Makanya bagi saya sebagai seorang jurnalis itu, maka di era sekarang ini kualitas menulis itu harus kita miliki itu. Skill menulis itu. Tadi udah pesannya. Cara untuk menjadi seorang penulis yang handal itu seperti apa sih Bang? Dari pengalaman Abang? Kalau saya kan banyak baca gitu. Banyak baca dari sumber manapun, dari media manapun saya baca gitu. Kemudian saya adaptasi dengan banyak tulisan. Kemudian saya bungkus menjadi tulisan ciri khas saya gitu. Kan beradaptasi kan bisa sama tulisan orang lain. Yang tidak diperbolehkan itu adalah adopsi gitu. Kalau adaptasi sama tulisan orang lain nggak apa-apa. Kita maksudnya kombinasikan gaya penulisan orang lain menjadi ciri khas tulisan kita. Sehingga tulisan kita punya karakter tersendiri gitu. Orang tanpa ngelihat siapa yang nulis, ngebaca tulisannya aja, oh ini tulisannya Bang Jali nih. Gitu. Karena identitas kita ditunjukkan melalui tulisan. Lewat tulisan gitu. Ini menarik teman-teman semua. Jadi ya pesan Bang Jali, kami di podcast Bicara Santai bahwa ayolah teman-teman kita tumbuhkan semangat menulis, kemudian semangat literasi kita, karena dua hal ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting di era 4.0, bahkan sekarang di 5.0. Kita masuk di era baru di mana digitalisasi, kemudian teknologi itu masuk sampai ke ruang-ruang privat kita. Saya punya satu quote yang disampaikan oleh seorang jurnalis internasional. Dia menyampaikan bahwa ketika kamu ingin mengenal dunia, kamu harus membaca katanya. Tapi ketika kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah.
Itu sejalan dengan apa yang Abang sampaikan, bahwa memang menulis itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan dan bagi masa depan, karena menulis itu adalah investasi buat anak muda. Oke, Bang? Oke. Jadi itu teman-teman semua. Terakhir, Bang, sebelum saya tutup podcast Bicara Santai, kami di podcast ini punya satu souvenir, Bang. Ini bentuk terima kasih kami kepada Abang karena bersedia untuk berbagi cerita, pengalaman, dan ilmu untuk teman-teman di podcast Bicara Santai. Jadi ini, Bang, souvenir dari podcast Bicara Santai. Souvenir ini teman-teman semua plakat penghargaan untuk setiap pembicara yang kita undang di podcast Bicara Santai, sebentuk-bentuk terima kasih kami, Bang. Ya, penghargaan kami atas pikiran, pengalaman, kemudian berbagi cerita di podcast ini. Mudah-mudahan, Bang, nggak kapok mampir di podcast kami. Siap Siap, Bang, ya? Selalu luangkan waktu untuk podcast ini. Oke, nanti mampir lagi lah di podcast Siap. Bicara Santai. Ini, Bang, bisa diterima? Oke. Baik, Bang. Oke. Terima kasih banyak, Bang, ya. Siap. Sama-sama. Nah, teman-teman semua, saya Yusril Izam Hendra bersama dengan seorang aktivis, seorang jurnalis yang sekarang terus mengabdikan diri untuk masyarakat melalui tulisan-tulisan, sehingga publik dicerdaskan dengan informasi-informasi yang valid, dan publik ya semakin merasa bahwa kepentingan mereka diperjuangkan juga oleh jurnalis, karena jurnalis ini sangat krusial menengahi antara masyarakat dengan pemerintah, pengambil kebijakan di negara kita. Saya Yusril Izam Hendra bersama dengan Bang Jali menyampaikan terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan kita sehat dalam berpikir dan sehat secara fisik. See you next time. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Siap.